Pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan kami Nasyid Ade. Nah, kali ini pemirsa kita akan memasuki di segmen yang keempat. Nah, di segmen yang keempat ini masih dengan Kang Denny Aden tentang ini, Kang. Apa namanya? Saya mau tanya, Kang Denny. Kang Denny kan kalau nggak salah itu punya apa ya? Salah satu kegiatan itu yang namanya Nasyid Backpacker itu, Kang. Iya, Kenapa Nasyid Backpacker? Apa itu, Kang? Nasyid Nasyid Backpacker itu? Backpacker. Jadi, sejak tahun 2010 kan, alhamdulillah saya mendapat kesempatan bisa bisa mengunjungi beberapa daerah. Ya. Tidak hanya di Indonesia ya, tapi di mancanegara. Di Indonesia seperti di Papua, di Batam, kemudian di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, di Nrekang, di Pindrang, di mana lagi ya? Di Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, dan lain-lain. Kemudian juga ke beberapa daerah seperti di mancanegara, beberapa negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Guangzhou, Macau, dan lain-lain. Itu nasyid, kena nasyid ya. Nah, itu ada satu wartawan dari Nepal. Wartawan Nepal menulis saya di sebuah surat kabar internasional, menulis bahwa Denny Aden, Indonesian Nasyid Backpacker gitu. Oh, jadi dari Jadi situ dari situ, ya, jadi saya nggak membuat sendiri gitu. Jadi ditulisin seperti itu, kemudian akhirnya kan saya mendapat kesempatan untuk tampil ya, seperti di Racial Harmony Culture, itu semacam penampilan sekitar 30 negara ya, itu semuanya lah umum, ada tarian, ada apa. Nah, kita sendiri khusus saya bawain nasyid dan sholawat. Dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong, 60 orang saya masukin di panggung itu. Dilatih sendiri, ditampilkan sendiri, istilahnya didandanin sendiri. Bagaimana caranya ini memperlihatkan Indonesia dengan perspektif nasyid sholawat Muslim gitu. Dan waktu itu saya kasih pakaian gamis putih, kemudian jilbabnya warna merah. Jadi seperti bendera merah putih tuh ya. Nah, itu salah satu cara untuk menyampaikan kepada dunia Indonesia tentang budaya, salah satu budaya ya. Walaupun budaya Indonesia itu kan sangat banyak ya. Jadi ketika mengambil segmentasi nasyid dan sholawat, ternyata kita dapat tempat di sana gitu. Nah, istilah backpacker itu dari situ dulu sebenarnya awalnya. Dan akhirnya sampai sekarang dipakai. Kemudian alhamdulillah ada teman-teman kreatif yang membuat komunitas, kemudian aktivitas lomba-lomba nasyid backpacker, ada YouTube channel dan lain-lain. Akhirnya kan video-video perjalanan yang dulu saya pakai HP, mungkin ini salah satu manfaatnya. Dulu suka ambil gambar, suka selfie, suka apa itu di suatu tempat, suka bercerita. Ketika dikumpulin lagi akhirnya menjadi sebuah cerita. Dokumentasi yang lama dikumpulin lagi nih. 20 tahun, dokumentasi 20 tahun dari dulu mula dengan Eling Karpe, dengan grup Nasyid Sapu Jagat, kemudian dengan Star Nasyid Hong Kong, teman-teman itu sampai sekarang dikumpul akhirnya menjadi sebuah cerita. Jadilah Nasyid Backpacker. Kenapa backpacker? Karena saya kemana-mana bawa tas punggung. Bawa tas punggung ya. Bawa tas punggung dan tidak memang saya tidak masalah kalau mengisi acara di suatu tempat, mungkin tidurnya di rumah masyarakat, tidak harus di hotel, tidak harus di penginapan bagus. Kita bisa di musola makan nggak apa-apa. Ya. Jadi tidak masalah. Dari situlah ternyata backpacker ini lebih bebas, lebih indah, lebih bagi saya selama saya diberi sehat ya, itu lebih mudah untuk jalannya ke sana itu. Baik, jadi Kang Denny bisa dibilang penasyid ya, aku bilang penasyid ya, pembawa lagu nasyid yang sudah melalang buana ya, sampai ke negeri-negeri yang jauh, bahkan tadi mewakili Indonesia di ajang tadi 30 negara. Itu luar biasa. Semoga apa yang Kang Denny lakukan ini senantiasa ilmunya tadi itu efek positifnya tersebar kepada teman-teman yang lain, khususnya yang ada di Indonesia ya, Kang Denny. Insya Allah, insya Allah. Baik, Kang Denny. Kenapa Kang Denny milih nasyid? Milih nasyid ya. Pertama perasaan nih, kepuasan batin ya. Jadi ketika bersenandung nasyid itu kok tiba-tiba pleng, jadi saya kangen dengan orang tua, almarhum ayah, kangen dengan ibu.
ketika bersenandung itu kayak terobati gitu. Apa, tiba-tiba apa ya, ya itu lain lah isinya. Karena di dalam nasyid itu di dalamnya ada nasihat, ada petuah, ada solawat, ada kisah hikmah, ada kisah kenabian. Apapun di situ, insya Allah mudah-mudahan karya-karya yang kita buat itu tidak menjadi dosa di kemudian hari. Ya, jadi kalau karya sudah terlanjur legend, sudah terlanjur bagus, sudah terlanjur viral, ternyata isinya jelek, kata-katanya tidak bagus, mengajak orang bukan untuk kebaikan. Nah, itu yang menanggung dosa sampai kita meninggal, ya itu yang membuat lagu itu. Oke. Makanya oleh karenanya saya memilih nasyid ini mengalir begitu saja. Tidak direncanakan sebelumnya. Nanti saya di usia 21 tahun saya mau jadi penasyid enggak begitu. Itu mengalir begitu saja dan saya menikmatinya alhamdulillah. Ini sebuah karunia dari Allah. Selama masih diberi kesehatan, produktif, kesempatan, ya saya ingin terus bernasyid. Kang Deni, dari 20 tahun tadi yang Kang disampaikan berkarya, ya pasti banyak lagu yang sudah Kang Deni buat ya, Kang Deni ciptakan. Nah, dari sekian lagu tadi, lagu apa nih ya Kang Deni paling berkesan dan minta tolong nih Kang Deni, lagu yang paling berkesan menurut Kang Deni selama ini bisa sedikit dinyanyikan ya, supaya pemirsa bisa mengetahui. Iya, lagu tuh banyak ya, dari kecil itu, karena sudah bilang, dari orang tua saya dulu ngajarin saya nasyid ya, sholawat itu kadang dari aktivitas sehari-hari ya. Namun ada satu lagu yang ini sangat menginspirasi perjalanan saya selama ini. Lagunya, ini bukan lagu saya, tapi lagu Cat Stevens, Yusuf Islam, seorang mu'alaf dan juga beliau banyak membawakan lagu-lagu nasyid ya, internasional ya beliau. Lagunya judulnya You Are Allah. You Are Allah ini kalau saya bawakan di pentas internasional, kadang ya saya bernasyid kan tidak hanya di panggung ya, tapi kadang di dekat jembatan, di taman, di terowongan, di atas pasar, di mana aja. Bahkan di halaman, bahkan kalau di Makau itu kan tempatnya ya mungkin bagi orang jangan di situ, tapi saya biasa di mana aja, yang penting pesan yang disampaikan ya. Itu lagu You Are Allah ini karena berbahasa Inggris jadi kadang dipahami orang lain walaupun satu kalimat. Oke, baik Kang Deni, boleh nih dinyanyikan lagu yang berjudul You Are Allah. Sebentar ya, saya tarik napas dulu nih. You are Allah, you are always there when I need you to cry on for and share. Allah the great, Allahu Akbar. I can see you all around me, I can feel you always near me. I can know you with heart and mind. You are created me and all the world so fine. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wah, subhanallah. Pesannya sangat kuat nih Kang ini ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man seolah-olah nasir. Orang itu tuh kalau mau meninggal di mana aja nggak masalah Nggak gitu. masalah. Yang penting Allah itu selalu diingat. Iya. Yang penting meninggalkan kebaikan. Iya, gitu. betul. Ya. Oke, baik Kang Deni. Ya. Dari sekian wawancara yang tadi kita sudah perbincangan di sini ya, pasti banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan oleh para pemirsa yang ada di rumah. Nah, satu pertanyaan terakhir Kang Deni ya. Ya. Apa pesan dan kesan harapan ya dari Kang Deni soal nasyid ini ke depan ya, khususnya di negara kita, negara Indonesia atau bahkan luar negeri nih, bagaimana? Iya. Harapan Kang Deni, pesan dan kesannya. Pesan saya ya buat para penasyid muda ya, para penasyid baru nih, harus semangat dan buatlah karya yang positif, karena karya ini akan akan menjadi bagian dari cerita hidup kita gitu. Jadi harus menyemangati, harus memberi kesempatan kepada orang lain, memberi ruang, mengajak dan juga harus selalu
berusaha untuk istiqomah di jalur itu dengan cara membuat karya yang sesuai dengan zaman, gitu. Oke, jadi membuat karya sesuai dengan zaman. Hanya konstekstual ya. Iya, Sekarang zaman milenial ya kan. Bagaimana kita lagunya ya serba iya. apa ya? Jangan sampai kita kalah dengan K-pop ya. Ya, kita tidak usah membandingkan, yang penting kita membuat karya aja. Oh, buat karya aja Tahu-tahu ya. karya kita direspon, kan yang menilai masyarakat sendiri. Baik. Kalau harapan saya ke depan, semoga seni nasyid Indonesia ini akan semakin disukai, ya, akan semakin membumi, akan semakin mendunia, gitu. Jadi karena saya lihat sekarang banyak milenial, banyak muncul para penasihat-penasihat baru yang insya Allah tidak kalah dengan yang sebelumnya, dan tentu ini menjadi sebuah warna tersendiri untuk belantika musik ataupun belantika musik Indonesia dan dunia, ya. Dan saya lihat sekarang lagu nasyid itu bahkan naik ya, lebih banyak lagi tentunya dengan berbagai genre, gitu. Baik, terima kasih Kang Denny atas wawancaranya yang hari ini begitu luar biasa. Yang biasanya Kang Denny sendiri yang bertanya, makanya itu dia ya. Kang Denny yang menjawab dari pertanyaan saya. Tapi nggak masalah. Besok di episode berikutnya Kang Denny yang akan memegang kembali tongkat estafet. Terima kasih loh Mas Jack ya. Alhamdulillah saya jadi bisa bercerita nih pada teman-teman. Iya, kalau nggak gini kapan lagi Kang Denny? Ya, terima kasih untuk Mas Jack, untuk Adi TV, untuk semua kru semuanya. Alhamdulillah. We are gathered by Allah. Masya. Kaus Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama di sini. Gitu. Baik, pemirsa di TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selama kita masih muda, maka teruslah berkarya. Karena dengan karya ini kita akan bisa dikenal. Yang pasti bukan karya yang negatif, tapi karya yang positif. Sebagaimana Kang Denny Aden ya bernasyid, bahkan sampai keliling dunia ya. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan daripada program ini. Baik pemirsa, apabila saya dan Kang Denny Aden, kru TV Adi TV ada salahnya, mohon dimaafkan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Kita akan bertemu lagi di program Nasyid Aden berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.